Oke, jadi kita kemarin kan sudah bentuk tim untuk ini nih, persiapan itu. Lalu SOTK kita sudah ajukan di bagian organisasi yang menunggu untuk asistensi di provinsi. Selanjutnya itu baru lanjut dengan penetapan perbuk untuk pembentukan OPD baru ini, baru penempatan tenaga. Setelah penempatan tenaga diikuti dengan visitasi untuk pendaftaran CEO-nya, baru kita lakukan launching. Karena launching juga, kita berharap launching itu sudah langsung operasional, jadi setelah visitasi kita juga harus langsung dengan diikuti credentialing untuk BPJS, supaya sudah langsung kerjasama dengan BPJS, supaya mau datang ke sini sudah tidak lagi dikenakan biaya karena dibiayai oleh BPJS. Ini pemikiran operasional, nanti siapa yang ambil alih di sini puskesmas? Kalau dia di rumah sakit pertama, kalau rumah sakit pertama itu dia sistem kapitasi. Jadi sistem kapitasi itu sistem kepesertaan. Kalau sistem kepesertaan, maka desa-desa tetangga ini harus menjadi penyokong. Jadi menjadi kepesertaan di sini. Jadi kita berharap yang dari Dohedo penduduknya semua jadi kepesertaan BPJS-nya di sini. Lalu daerah dari sini Karawatu, Ongalere, ini Pamangkayo, Lonama, yang daerah-daerah yang mau ke Rita Abang jauh itu semua jadi kepesertaan di sini. Sehingga pelayanan kesehatan mereka tidak lagi ke Rita Abang, mereka langsung di sini. Itu yang kita juga katakan rumah sakit pertama tuh hampir mirip dengan puskesmas rawat inap. Rawat inap, ya. Dia punya ini. Sehingga pembiayaan sistem kapitasi. Jadi semakin banyak kepesertaannya, maka ini kapitasi tiap bulan untuk pendapatan untuk operasional rumah sakit semakin baik. Sehingga kenapa kita sebelum launching itu kita sudah sampai dengan kredensial kerjasama dengan ini BPJS supaya selesai operasional, biaya operasionalnya sudah dihandle sendiri dengan pembiayaan dari kesehatan. Ya dia fisik bagus, tapi kalau pembebanan kepada masyarakat kan pasti tidak ada pengunjung. Itu kadang saya pikir ada kemungkinan macam ada puskesmas yang macam dinonaktifkan tidak bisa. Tadi Weberang, kita lihat puskesmas Weberang dekat, rumah sakit dekat. Tapi masalahnya rumah sakit kan untuk rujukan. Pelayanan pertama kan di puskesmas, jadi beda. Banyak kita harapkan untuk kegiatan preventif tuh. Ya. Kalau rumah sakit pertama dengan rumah sakit puskesmas itu sebanyak rujukan. Dia itu pelayanan primer. Nah, kalau dia menjadi rujukan, dia harus naik ke D. Karena rujukan itu adalah untuk spesialistik. Nah, jadi yang dirujuk itu yang spesialistik. Kalau yang non spesialistik tidak bisa dirujuk, dia harus di sini. Ruang operasi ini spesialistik itu. Nah, ruang operasi kan spesialistik. Nah, makanya kita persiapan ini tujuan untuk kita juga harus cepat dorong juga untuk peningkatan ke D. Tetapi untuk operasional awalnya kita menggunakan pertama supaya dia operasi dulu, operasional dulu. Diaktif dulu, kayak di Renara tuh kita benahi dia dulu semua, baru SDM memenuhi, 2 dokter ahli masuk, baru kita. Ahli juga tidak bisa dokter ahli partai, dia harus full. Kalau kepesertaan BPJS 2 harus partai, 2 ahli paling kurang. Baru yang lain kita pakai sistem residen, model kayak di kita punya di Enrikus. Enrikus kan semuanya sistem assessing ini bedah semua kan dari presiden dari ini. Dokter akhir di pendidikan Udayana yang siap mau jadi ke dokter ahli itu yang ditempatkan di sini. Ini kan operasionalnya sederhana, tapi tinggal di training. Jadi semuanya kalau tuh nih teman-teman sudah ada di kita punya kontrak itu kan nanti semua yang punya ini mereka datang untuk training semua petugas. Ada training. Kalau mereka belum operasional, petugasnya sampai dulu, personilnya masuk baru teman-teman dikasih pelatihan di sini. Semua alat. Jadi alat-alat di ruangan termasuk juga gedung ini. Karena semua sistemnya tidak kayak air tidak ada di dalam tanah, semuanya di atas. Di plafon. Di sistem. Lalu dia ini semua ikut regulasi yang terbaru. Rekam ini oksigennya di sentral.
sentra oksigen. Jadi tinggal buka saja, jadi semuanya ini. Kayak kita punya air bersih sini juga dia sudah pakai sistemnya transfer berapa kali. Lihat, baru dia pakai bukan gravitasi, semuanya pakai dorong. Jadi hanya training dengan air bersih saja juga harus butuh training dulu. Buka ini. Dia kamar operasi ini sangat lengkap, kamar pasien. Dia punya tempat air cuci tangan saja, air minum. Sekolah lain-lain. Intinya dipercepat. Ya, tidak mau ini terlalu lama tanpa pemanfaatan. Seluruh pekerjaan dia dipercepat, komunikasi cepat. Kita siap semua dulu baru bisa minta untuk launching. Maka tadi saya bilang, apakah dimungkinkan SDM kan bapak mereka yang persiapkan. Mereka pelatihan sebelumnya. Siapa nanti di tempat ruang ini kan teknis rumah sakit lebih tahu dinas. Mempersiapkan pembekalan pas launching langsung dia jalan. Sehingga di perubahan APBD ini masih ada sebelah anggaran dipantulkan. Kalau menunggu launching dulu baru SDM yang di training kan dia tidak bisa langsung berfungsi. Lebih mengisi waktu ini silakan koordinasi internal. Siap. Bapak mereka sudah tahu siapa yang akan ditempatkan di sini, toh? Siap. Jadi sebaiknya begitu, mempersiapkan launching oke ready use. Siap. Jadi waktu nanti pada saat mau visitasi, persiap visitasi semua sudah harus di training. Sebaiknya begitu. Siap. Itu memang harusnya begitu. Jadi bapak mereka buat perencanaan kan termasuk kita bicara juga untuk kebutuhan laran tukar, donara dan di sini. Dengan adanya P3K nanti kan sejumlah tenaga di rumah sakit juga keluar. Itu pasti akan ada perhitungan rekrutmen tenaga kesehatan untuk 3 rumah sakit ini. Saya kira itu tahap kedua. Jadi mungkin ada rolling internal. Dinas sudah tahu siapa yang pas untuk masuk di Rumah Sakit Pratama Solo. Mereka itu masih dibekali memang. Kalau betul ada tenaga instruktur dari luar dipersiapkan sebelum launching. Jadi ketika launching itu kan dia jadi. Doi dia yang punya tuh susah apa? Uang kurang tapi untuk kesehatan ada uang. Yang kedua itu ke pihak ketiga bule itu bapak mereka sudah siap. Oh ini tanda tidak benar. Gereja. Yang gereja itu mereka minta kebutuhan yang diadakan oleh pemerintah tidak boleh minta lagi double. Tapi termasuk paving, pagar keliling itu mereka siap itu. Kita paving dengan pagar keliling itu yang jadi pengaman benar. Iya, kalau mereka ambil alih kan menguntungkan daerah tidak beban. Koordinasinya itu adalah di jadi bapak punya tanggung jawab sampaikan ke Pak Kadis itu membuat perencanaan personalia dengan alat-alat modern ini mereka perlu training persiapkan memang instruktur untuk latihan memang sambil proses administrasi semua sehingga pas launching itu dia langsung jalan. Jangan sampai seperti Arunara memang dia besar tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Mudah-mudahan di sini langsung. Kalau ini belum. Ini Kita belum. dilentukan barang rusak semua ini barang. Tidak pas kalau di Solo itu dari lentuk di. Langsung pelatih sebelum launching. Jadi biar penempatan personil belum final, tapi bapak mereka tahu tenaga perawat atau bidan siapa yang punya potensi bisa. Gitu. Lebih bagus sampai itu. Iya. Lebih bagus untuk bapak di samping ini lepas ini semua elektronik semua. Ini baru tidak ada penjaga lagi. Kami setiap hari itu datang berkunjung. Misalnya cek berapa Minimal. banyak alat dan berapa banyak Takut barang rusak, orang curi mereka lagi. itu yang bisa Nanti yang besar kan kami. untuk pengguna alat ini sekaligus pembekalan memang sudah ini. Ini kita kayak alat ini kontrak kita dengan rekan itu sampai di pembekalan. Jadi kita tidak lagi jadi kalau sudah ada petugas di sini maka mereka datang masuk. Kalau itu kan bagus Kalau biasa di sini. itu identifikasi medis yang punya potensi ke sana untuk dari operator undang mereka sekaligus. Ya, itu Sementara RPH itu harus ada. Di bawah itu rumah dokter. Ya? Mana? Pohon tidak ada. Tugas kesehatan semua AC. kenapa gagal gitu? Exhaust semua. Semua